Mari kita berdoa. Satu kerinduan kami Tuhan selalu berdiam di hadapan Tuhan, dan kami ada waktu merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah setiap kami boleh terbuka hati kami, sehingga firman itu benar-benar tertabur dalam hati kami, lalu kemudian bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan Tuhan saja. Terpujilah Tuhan, kami akan dengar firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan di tahun yang baru ini, ya. Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal keempat. Kita akan baca ayat 21 sampai yang ke-32, ya. Efesus pasal 4, ini 31 sampai 32 ayat pokok kita. Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 32. Sudah ketemu semua? Mari temukan dia. Sudah? Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Ya, selamat tahun baru untuk kita semuanya. Nah, pada hari kedua memasuki tahun baru ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, kita mulai dari nol. Kita mulai dari nol. Saudara, kita biasa mendengar kata ini ketika kita mengisi bahan bakar di Pertamina, ya. Petugas akan berkata, dimulai dari nol ya Pak, ya, sambil kemudian menunjukkan materai di angka 0, ya. Lalu kita mendengar juga dari pasangan-pasangan yang setelah mereka bertengkar hebat, ya, mungkin suami akan berkata, Mam, mari kita mulai lembaran yang baru. Kita mulai dari 0 ya Ma, bermaksud komit ulang kembali. Atau juga ada pengusaha yang mengalami kebangkrutan dan ia mulai bangkit dari kebangkrutannya, lalu kemudian berkata, saya mulai dari awal alias dari 0. Nah, pada kesempatan pesan tahun baru untuk jemaatku, kita mulai dari 0 ya. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita bisa mulai dari 0? Pertanyaannya, ya. Bukankah kita punya memori, kita punya ingatan yang terus membekas? Kalau kita bicara tentang komputer atau HP, kita mudah mencari tombol factory reset, ya, balik kepada pengaturan pabrik, dan kemudian kita selesai semua masalah.
atau kalau di komputer itu di reset atau di install ulang, di format ulang, lalu virus-virus dalam komputer yang membuat lambat laju kecepatan HP maupun komputer kita hilang. Itu mudah. It easy, ya. Mudah, gampang. Namun bagaimana hidup ini? Apakah ada tombol resetnya? Begitu ya, misalnya Louis begitu, reset, aku sedang bergumul begitu hebat. Lalu kemudian tombol tit, selesai, masuk di dalam pabrik yang baru begitu ya. Louis bukan robot dan kita bukan robot. Yang kita masih punya ingatan-ingatan yang membekas, bukan? Apakah bisa begitu dari nol? Saya tahu bahwa ketika kita percaya menjadi anak-anak Tuhan, tidak serta-merta semua hidup kita seperti baru keluar dari pabrik. Atau ketika kita juga menjalani kehidupan kita kemudian reset gitu gampangnya. Tidak, ya. Namun bukan berarti itu tidak bisa terjadi. Itu bisa terjadi dalam sebuah relasi yang jujur di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kemudian kita bisa mulai nol bersama dengan Tuhan. Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Efesus 4 ayat yang tadi kita baca. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tadi saya sudah katakan bahwa kita baru memasuki hari kedua dari tahun 2022. Dan kita sudah meninggalkan tahun 2021 dengan segala permasalahan yang ada dan mungkin akan tetap berdampak pada 2022 tahun ini. Kalau kita berhutang pada seseorang, mungkin kita tidak bisa katakan kita mulai dari nol ya. Ya enggak lah. Ya harus lunasin dulu itu utang, lalu kemudian jadi nol ya. Tidak bisa begitu. Ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita mulai dari nol. Jadi hari ini kita bicarakan tentang apa? Hutang saudara? Bukan. Yang saya maksudkan adalah kita mulai dari nol. Di sini adalah soal bagaimana relasi kita dengan orang-orang sekeliling kita. Kita harus menyelesaikan segera menanggalkan kepahitan maupun kegeraman terhadap saudara-saudara kita. Kita harus mulai dan kemudian akhiri bagian itu. Untuk memulai tahun baru yang penuh dengan berkat, pertama-tama kita harus berdamai dengan masa lalu kita dan hubungan yang telah rusak dengan orang lain. Kita kadang-kadang tidak mau mengampuni, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih karena Tuhan Yesus dalam kelahirannya tidak menganggap bahwa menjadi bayi yang tak berdaya apa-apa menjadi kehilangan kemuliaan. Itu sudah kita bahas. Ia dengan kasihnya menjangkau kita untuk memulihkan hubungan yang rusak antara Allah yang kudus itu dengan manusia yang tidak kudus, yang berdosa. Dan suatu keharusan mutlak, jikalau kehidupan yang sudah dipulihkan setiap kita, maka kita pun seharusnya berusaha memulihkan hubungan dengan sesama kita. Kalau Tuhan yang sempurna itu kemudian turun menjangkau kita, lalu memulihkan hubungan kita dengan Allah menjadi kedamaian, lalu seharusnya anak-anak Tuhan yang sudah dipulihkan harus juga berusaha memulihkan hubungan dengan sesama. Jika sesuatu terjadi pada saudara pada masa lalu atau ada sebuah hubungan yang terus menyakiti hati saudara, maka kebencian itu, rasa sakit itu akan menghancurkan saudara dari dalam, yang dalam ini ya, perlahan-lahan, seakan hal ini menjadi beban berat yang membebani langkah saudara. Sebab itu firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32 tadi. Paulus berbicara tentang melupakan kemarin dan betapa berartinya ini bagi kita tentang pemulihan dan kita bisa memulai dari nol sebuah hubungan yang dipulihkan. Saudara pernah mendengar kisah firman Tuhan dalam Injil Matius 18, sebuah perintah Yesus tentang pengampunan, dan Yesus berbicara di sana, jika kita tidak mengampuni orang lain yang berdosa terhadap kita, kita tidak dapat diampuni ketika kita berdosa terhadap Allah. Ya, jika kita tidak dapat mengampuni orang yang bersalah pada kita, Tuhan pun tidak dapat seakan-akan mengampuni kesalahan kita, keberdosaan kita. Jadi apakah kemudian ada timbal balik di dalamnya? Orang yang kemudian dapat mendapatkan pengampunan, dia harus dapat memberikan pengampunan kepada orang lain. Di bagian pasal 4, setidaknya ada 4 dosa yang sangat mematikan dalam kehidupan orang Kristen. Kebohongan, kemarahan, pencurian, dan ucapan kotor, dan semua hal itu akan menghalangi kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama, persekutuan kita dan hubungan kita dengan yang lainnya.
Jadi Kristus telah mengajarkan kita bagaimana cara hidup yang sudah diperbaharui, ya. Dan seharusnya kita membuat sebuah perbedaan yang mencolok antara keadaan hidup sebelum mengenal Kristus dengan sesudah mengenal Kristus, yang kemudian disertai dengan cara hidup yang baru atau kebiasaan karakter hidup yang baru. Dan kita sebagai orang Kristen terus belajar untuk mengikuti cara yang Kristus ajarkan. Kalau kita melihat secara literal ayat 20, ya, ayat 20, but you did not learn Christ in this way. Tetapi kamu tidak belajar dari Kristus dengan cara hidup yang seperti di atas, yang tadi kebohongan dan kemudian macam-macam hawa nafsu, ya. Kamu tidak belajar tentang hal itu, melainkan kamu belajar tentang Kristus bagaimana kerendahan hatinya. Kamu belajar tentang Kristus bagaimana dia mengampuni. Kamu belajar tentang banyak hal yang baik, dan kamu seharusnya mengikuti apa yang Yesus katakan dan teladani. Belajar artinya adalah menjalani proses hidup yang dipuji dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, orang Kristen yang terus belajar memiliki hubungan dengan Kristus, ya, terus-menerus harus belajar, karena itu adalah bagian daripada tubuh Kristus. Saudara yang terkasih, esensi kehidupan Kristen bukanlah sistem moral yang dibangun oleh seorang guru yang bermoral baik. Sebaliknya, kehidupan yang dibangun di dalam Kristus mempercayai dia, mengenal dia, mengikuti dia, mengasihi dia, dan diciptakan baru di dalam dia. Jadi etika Kristen, esensi daripada kehidupan orang Kristen adalah bukan hanya sekedar Yesus sebagai guru yang baik, ya, tetapi bagaimana kita mempercayai dia, mengenal dia, mengikuti dia, mengasihi dia, dan diciptakan di dalam dia. Maka kita punya kemampuan untuk bisa serupa dengan Kristus. Selanjutnya kita belajar dari dia, menirunya, dan membagikan karyanya. Sebab itu orang Kristen yang malas belajar adalah orang Kristen yang tidak mau bertumbuh. Tidak mau bertumbuh. Orang Kristen yang tidak mau mulai memperbaharui dirinya, mereka masih suka dengan hidup yang lama, masih suka berdiri dalam dua perahu, seakan-akan istilahnya, ikut Yesus dan ikut dunia, yaitu dengan segala hawa nafsu yang jahat. Maka orang ini akan jatuh dan kemudian tidak berkembang apa-apa. Menjadi orang Kristen yang terus bertambah usianya, tapi tidak mengalami pertumbuhan apa-apa. Orang Kristen yang kemudian masih ikut dengan dunia, masih senang dengan dosa, lalu kemudian juga mau ikut Yesus, karena seakan-akan bahwa Yesus menjamin keselamatannya. Itu tidak bisa berjalan. Orang yang demikian hidupnya hanya mau mengharapkan perubahan, tapi tidak mau diproses. Mengharapkan berkat Tuhan melimpah, namun tidak mau diajar. Mau hidupnya jadi berkat, namun hidupnya masih dipenuhi dengan cara dan gaya yang lama. Saudara tidak akan mencapai apa-apa. Saudara akan mengalami kecapean dan kelelahan yang saudara capai. Kenapa? Karena kita tidak mampu melepaskan hawa nafsu kita, melepaskan kebiasaan kita, karena kita masih pengen itu semua, masih menginginkan dan mengidam-idamkan tentang hal itu. Maka saya dan saudara diajar untuk to put off, lalu to be made new, to put on atau mengenakan sesuatu yang baru dan meninggalkan yang lama. Ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita diajarkan untuk meninggalkan diri yang lama dan mengenakan diri yang baru, manusia baru. Ya. Saudara yang terkasih, kita diperintahkan untuk menanggalkan diri yang lama, dan mengenakan diri yang baru atau manusia baru. Kata Yunani di dalam bagian ini adalah anthropos atau manusia. Anthropos bukan sekedar cara hidup sesuatu yang di luar yang dapat dengan mudah kita buang, atau seperti mengenakan pakaian. Sebaliknya anthropos berkata atau berbicara tentang diri kita atau esensi kita, identitas inti kita. Jadi anthropos lama kita dihubungkan dengan manusia pertama Adam dengan segala keberdosaannya yang mengakibatkan kerusakan oleh keinginan-keinginan yang menipu, itu ayat 22. Keinginan yang seakan-akan menjanjikan sukacita namun membawa penderitaan. Seakan-akan kita menginginkan dosa lalu kita berpikir, wah senang kalau dapatin ini dan itu. Tidak, membawa kesusahan. Itu anthropos lama kita, ya.
Efesus 2 ayat 15, di sana ada sebuah tujuan Kristus. Ya, di dalam kemudian menjadi manusia baru. Di sana ada tujuan Kristus, yaitu menebus kita, adalah untuk menciptakan kedamaian. Dan kita sebagai manusia baru harus merujuk kepada Kristus yang menciptakan kedamaian. Kemudian bagaimana menciptakan kedamaian? Bagaimana? Kita mulai dari nol. Dengan segala proses yang ada. Ini bukan semata-mata kerja keras kita untuk dapat memulai dari nol atau menjadi manusia baru. Ya, kita tidak juga seakan-akan itu mulai dari kita. Ayat 23 ada 2 poin yang penting untuk perlu dicatat, bahwa kata kerja Yunani supaya kamu diperbaharui dalam bentuk pasif. Ini menunjukkan bahwa kita tidak dapat memperbaharui diri kita sendiri. Sebaliknya, agen pembaharuan adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang kerjakan. Namun dalam beberapa hal kita juga bekerja sama dengan Tuhan dalam pekerjaan pembaharuan. Itu hal yang pertama. Kita pasif dan Tuhan aktif. Ya. Dan hal yang kedua, kata kerjanya adalah present infinitive. Present infinitive yang menunjukkan bahwa prosesnya sedang berlangsung. Sedang berlangsung hari ini. Meskipun benar bahwa kita menaruh iman di dalam Kristus, kita menanggalkan diri lama, mengenakan manusia yang baru, pekerjaan pembaharuan internal masih harus dilakukan dan peran Roh Kudus memperbaharui sikap, pikiran, hati kita. Jadi ada bekerja sama dengan manusia yang diperbaharui sehingga ada kalimat, lepaskanlah dirimu yang lama, perbaharui, kenakan dirimu yang baru. Itu ada sebuah action daripada kita kerjasama. Jadi put off itu adalah hasil juga kita kerjasama. Kita melepaskan, ada present infinitive yang kemudian itu prosesnya sampai hari ini. Dan sampai kepada kita bertemu dengan Tuhan. Jadi kesalehan bukan serta-merta kemudian kita dapetin semuanya. Tidak. Proses kesalehan, maka firman Tuhan katakan juga proses kesalehanmu harus dikerjakan dengan baik. Buanglah kebiasaan yang lama dan kenakan kebiasaan yang baru. Kalau tadi kita mengenakan manusia Kristus, artinya kita mau menciptakan kedamaian, bukan menciptakan kehancuran atau keganduhan, kerusakan dalam sebuah relasi. Maka Rasul Paulus memberikan contoh praktis yang berhubungan dengan relasi tiap-tiap hari. Jadi ya, ketika kita mengenakan manusia baru adalah menciptakan kedamaian. Kalau setiap kita adalah manusia baru, maka kita harus menciptakan kedamaian dengan orang lain, relasi dengan orang lain. Maka Rasul Paulus memberikan contoh praktis, ya. Yang pertama adalah ayat 25. Buanglah dusta, berbohong. Jemaat, berapa banyak di antara kita yang suka berbohong demi suatu keinginan atau demi sesuatu agar kita tidak malu? Ya, kadang kita suka berbohong padahal itu bukan sesuatu yang penting. Kadang-kadang kita berbohong dengan yang remeh-temeh begitu ya. Tapi kita gampang sekali melakukan kebohongan dan tidak berkata jujur terhadap satu yang lainnya. Kenapa? Karena kita menganggap itu biasa saja, semua juga bohong. Bohong kecil, bohong besar kita anggap itu biasa. Semua juga lakukan itu. Ya. Jangan berbohong. Buanglah dusta, buanglah kebohongan di antara kita. Ya. Jadi buanglah itu, put off, dan sesudah itu kita menanggalkan kebiasaan yang baru, put on, kenakan. Itu apa? Berkatalah yang benar kepada sesamamu. Berkatalah yang benar. Ketika kita buang dusta, maka kita juga jangan biarkan kita telanjang begitu. Tapi kenakan, berkatalah yang benar kepada sesama kita. Jangan ada dusta di antara kita, sehingga tidak ada kebenaran di dalam persekutuan kita. Karena kita semua adalah anggota dari satu tubuh Kristus. Ayat ini tidak mengatakan bahwa kita harus mengatakan kebenaran karena kita benar. Ya, karena itu benar maksudnya. Atau karena Allah memerintahkannya, pasti iya juga. Sebaliknya ayat ini alasan kita mengatakan hal yang benar kepada sesama kita, alasannya adalah karena kita adalah sesama anggota tubuh Kristus. Menjadi penting sesama anggota tubuh Kristus. Ada banyak orang yang tidak peduli dengan orang lain di dalam gereja. Ya. Kadang-kadang cerminan kasih itu tidak nampak dalam gereja. Justru kadang-kadang gereja
hanya memunculkan perpecahan demi perpecahan. Ya. Saya sudah ingatkan beberapa kali, kalau habis Natal ingat hati-hati. Karena iblis pun bekerja keras buat memecahkan kita, memecah belah kita. Dalam hal apa? Pride kita. Kita merasa bahwa kita jauh lebih capek, kita merasa kita lebih hebat, atau kita merasa bahwa ini semua karena aku, dan macam-macam. Hati-hati. Iblis bisa pakai itu. Dan sesama tubuh Kristus kita harus berkata benar terhadap orang lain, terhadap sesama kita. Ya. Kejujuran adalah sebuah kenyataan bahwa kita terhubung satu dengan yang lain, bersama dengan Kristus atau di dalam Kristus. Lalu ayat yang kedua, ayat 26, yang kedua adalah, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara, bukan tidak boleh marah. Kita boleh marah. Saya sering malah juga, ya. Sebab marah juga adalah sebuah emosi yang manusiawi, yang memang Tuhan berikan Allah berikan kepada manusia. Kita boleh marah. Kita dapat menjadi marah pada sesuatu. Benar ya? Pada sesuatu yang misalnya hal-hal yang kelihatannya rohani begitu ya. Kadang-kadang kita marah, ini pekerjaan gak beres, kita boleh marah. Tetapi firman Tuhan katakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Kalau marah, jangan berbuat dosa. Mengapa? Karena kemarahan seringkali memicu kata-kata atau perbuatan dosa dan mencoba menyakiti orang lain. Kalau kita marah, kita ingin mencoba untuk menyakiti orang dengan kata-kata kita. Itu kemarahan yang tidak sehat. Ya. Tapi kalau marah, kemudian marah untuk memperbaiki, itu marah yang manusiawi dan kemudian yang boleh diperbenarkan. Kalau marah kemudian merusak, itu marah yang akhirnya jadi berbuat dosa. Kita tidak seharusnya mengatakan atau melakukan sesuatu yang menyakiti hati sesama kita. Dan kalau kemarahan itu tidak bisa dipungkiri, marah kita tidak boleh dibiarkan bertahan dalam 1 hari. Jangan sampai kemarahan itu bercokol dalam hati kita. Mengapa firman Tuhan katakan membatasi kemarahan hanya 1 hari? Karena kemarahan yang busuk memberikan pijakan, dalam kata Yunaninya juga bisa berarti space atau ruang atau juga kesempatan bagi iblis berkarya. Kalau kita punya kemarahan, marah kepada sesama kita, kebencian, tidak boleh dalam 1 hari kita tidak bisa selesaikan. Harus selesaikan. Karena ketika masuk 2 hari, 3 hari, ada space, ada ruang untuk iblis berpijak dan kemudian bekerja luar biasa, menggoda kita. Sebab itu, kemarahan harus segera diselesaikan. Ada banyak jemaat-jemaat Tuhan yang tidak mau menyelesaikan. Dan dia menganggap, ya sudahlah, aku maafin aja lah. Tapi sikapnya tidak memaafkan. Ya sudahlah, saya asik-asik aja. Tapi tidak asik lagi. Kemarahan sudah mulai merasuki dalam diri kita. Maka ada satu buku yang mengatakan kalau engkau marah atau memberikan pengampunan, kita harus berkata begini, aku dan Tuhan, ya aku minta maaf kepada Tuhan atau minta pengampunan kepada Tuhan, itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah God and me, bahwa aku benar-benar selesai. Ketika saya membicarakan mengenai tentang masalah itu, kita tidak menjadi kemarahan, gitu ya. Misalnya ada penipuan begitu, kita di jemaat menipu kita, ya sama jemaat menipu kita, berbohong sama kita. Kemudian kalau kita membicarakan itu tidak lagi menjadi sesuatu yang kemarahan bagi kita. Ya. Lalu kita selesaikan dengan God to you atau to me God, me and God, and me and me, and me and you. Ya. Jadi kita selesaikan dengan Tuhan, lalu selesaikan dengan diri, bahwa aku memaafkannya. Tapi kadang-kadang kita nggak selesai dengan me and you, bahwa kita nggak menghampiri dia. Lalu kemudian aku minta maaf untuk kesalahan saya. Dan kita tidak menyelesaikan dengan sesama kita. Kita hanya menyelesaikan pada me and me, sehingga apa yang terjadi? Relasi kita tidak terbangun dengan baik. Atau kita menyelesaikan dengan Tuhan, ya sudahlah selesai dengan Tuhan.
Tapi tidak begitu. Ada 3 hal. Me and God, me and me and you. Mengerti? Maka paling tidak tahun ini kita menyelesaikan kalau memang ada konflik yang terjadi. Mungkin kita bisa menyelesaikan dengan Tuhan. Tapi mari kita datang kepada Dia. Kalaupun kita merasa paling benar, datang. Terkutuklah orang, ya, bagi ada satu perkataan, terkutuklah orang kalau orang benar sampai merendahkan diri lalu kemudian minta maaf. Berbahaya. Berbahaya. Jangan sampai orang yang benar kemudian tunduk kemudian minta maaf sama kita. Jangan. Kalaupun hari ini kita merasa memang benar, minta maaf. It's okay. Ya. Relasi kita karena kita adalah sesama daripada Kristus. Jangan sampai itu masuk di dalam 2023 kemarahan itu. Lalu berikutnya adalah tinggalkan segala kepahitan atau bitterness. Apa itu kepahitan? Kepahitan adalah kedengkian yang amat dengan yang dalam dengan menyimpan catatan kesalahan dan mengembangkan sikap kebencian. Ini bahaya loh kepahitan. Kalau kepahitan, kalau kita marah dengan satu orang, itu sekeluarganya saya bisa marah. Kucingnya pun saya bisa marahin. Anjingnya pun kita bisa marahin. Kalau lewat tetangga, ya, kalau lewat rumah kita langsung pukul dia. Karena kita benci sama pemiliknya. Itu bitterness, kepahitan. Kalau kita kepahitan dengan seseorang, mamahnya begitu, anaknya pun kita bisa jadi ngomelin. Kita jadi benci. Atau siapa lagi? Pokoknya yang berhubungan dengan dia, kita jadi marah. Itu kepahitan. Dan kepahitan sangat-sangat berbahaya. Kalau seorang yang sudah kepahitan, dapat kita lihat bagaimana mengungkapkan kemarahannya. Biasa orang itu sarkastik, berkomentarnya pedas sekali, jahat sekali. Orang bisa jahat karena kepahitan. Maka saudara perlu jujur di hadapan Tuhan dan yakinkan diri saudara butuh pengampunan Tuhan juga. Karena ini gak gampang kalau sudah kepahitan. Kepahitan itu bisa merubah karakter kita. Meskipun Anda, saudara, saya dan saudara, itu pelayanan. Kepahitan yang tidak pernah diselesaikan itu akan mempengaruhi benar-benar pelayanan kita. Kemudian Rasul Paulus juga menyebutkan kegeraman. Kegeraman adalah sebuah gejolak emosi yang pada akhirnya menghasilkan ledakan secara verbal. Ini sebuah seperti balon yang dipompa, terus pompa, lalu kemudian meledak semuanya. Rusak. Kita butuh pertolongan Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Perlu orang-orang yang lebih rohani, seakan-akan yang dianggap saudara rohani, bimbing saudara. Ya. Jangan ada kegeraman. Lalu berikutnya adalah kemarahan. Ini juga diminta kita buang jauh-jauh daripada hidup kita. Kemarahan ini semacam perasaan batin yang ingin membalas dendam pada seseorang. Ada perasaan tidak senang kalau musuh itu senang. Ada perasaan yang tidak sukacita kalau musuh itu yang kita benci itu kemudian juga mendapatkan sukacita. Jadi kita ingin membalas menyakitkan bahkan lebih daripada itu. Kalau dia menyakitkan saya 1, 2, maka saya balas 3, 4, 5. Ya, itu kemarahan. Kalau kemarahan itu terus aktif, dibiarkan aktif dalam hati kita, itu akan bisa mengakibatkan pembunuhan. Seperti Yakobus 4 ayat 1 sampai 2 katakan, ya. Itu bisa jadi pembunuhan karakter, mungkin tidak fisik, tapi pembunuhan karakter. Kita tiap hari bisa ngomongin itu terus, ngomongin dia terus. Maka dilanjutkan dengan buang juga pertikaian. Memang beberapa orang suka berbicara dan orang-orang ini hanya ingin berbicara, ya. Kita semua ingin berbicara dan kita semua ingin didengar. Kita semua ingin dihargai orang sesama kita. Tapi jangan lupa, kadang-kadang ada orang yang punya sifat yang ingin bertengkar terus, bertikai terus. Minta dihargai, tapi lupa untuk menghargai orang lain. Mau bicara banyak, tapi juga tidak mau mendengar orang lain. Ini juga terjadi dalam gereja-gereja. Ya, bertikai karena ingin banyak didengar, banyak bicara. Tapi lupa bahwa orang lain juga pengen didengar. Maka lebih baik tetap diam. Ada pepatah lama mengatakan lebih baik tetap diam dan dianggap bodoh daripada membuka mulut dan mengakibatkan kekacauan. Lebih baik diam daripada buka mulut membuat jadi kekacauan.
Lebih baik saudara berdoa daripada terus mengumandangkan sebuah kemarahan yang meaningless. Marah terus. Selanjutnya, buanglah fitnah atau evil speaking, ya. Di dalam bahasa Yunani itu blasphemia atau menghujat. Jadi menghujat itu bukan hanya menghujat Tuhan, tapi juga bisa menghujat manusia. Dan kita berbicara tentang negatif tentang mereka. Ini kalau kita bisa kenal namanya gosip. Gosip itu di dalam sebuah literalnya hal yang baik. Gossip atau gossip atau God fellowship, atau sebenarnya berbicara tentang Tuhan. Kalau ketika ngomongin dengan orang lain, kita God fellowship, bersama-sama dengan Tuhan, membicarakan tentang Tuhan. Tapi gosip menjadi negatif sekarang ini karena ngomongin orang lalu kemudian mematikan karakter orang itu. Jadi buanglah fitnah atau evil speaking, ya, kata-kata jahat, kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, put off, tanggalkan kebiasaan hidup manusia lama di tahun 2021. Kalau saya dan saudara suka berbohong, tidak berkata benar terhadap yang lain, saudara suka marah-marah dengan istri, ya, dengan suami, atau anak-anak ataupun orang lain, saudara buanglah itu. Kalau saudara dulu suka mencuri, janganlah dia mencuri lagi. Kalau saudara biasa berkata kotor, buanglah itu. Kalau saudara ada kepahitan dalam sesamamu dan engkau masih menyimpan dan menggemboknya supaya jangan sampai ada orang yang tahu, dan Tuhan pun tidak boleh tahu, atau Tuhan tidak boleh intervensi dalam kehidupan kita, kepahitan itu, buanglah. Karena itu akan membebani saudara berjalan di tahun 2022. Kalau saudara punya kepahitan, ada perasaan yang terluka, datanglah kepada Tuhan dan secepatnya minta bimbingan orang-orang yang saudara anggap rohani. Kalau saudara masih suka memfitnah, bergosip, buanglah itu. Mari kita mulai dari nol dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Kita memang tidak bisa serta-merta kemudian dari nol. Namun jika Anda, saudara, dan saya punya kehendak bersama dengan Tuhan, kita bisa. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, maka saudara belajar put off, menanggalkan karakter yang lama dan kemudian beralih kepada kebiasaan yang baru. Maka ayat 32 itu bukan sekedar menelanjangkan kebiasaan yang lama, tapi ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Saling mengampuni artinya adalah kita pun bisa salah, ya. Saling mengampuni artinya bahwa kita pun tidak benar. Saling mengampuni adalah bahwa kita pun bisa dan akan pernah salah. Tidak ada yang pernah kita terus lakukan benar-benar. Tidak ada. Maka saling mengampuni. Saling mengampuni. Saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mengampuni kita. Jangan terlalu sombong untuk berkata bahwa dosa mereka lebih besar daripada dosa kita. Kita semua berdosa di hadapan Tuhan, dan upah dosa ialah maut. Dan Tuhan Yesus telah mengampuni kita yang berdosa ini, dan membuat sebuah kedamaian bagi setiap kita. Mari sekali lagi kita buka lembaran baru di tahun 2022 ini. Mulailah serius dalam kehidupan rohani saudara. Saya tahu kita masing-masing punya rencana ini dan itu, komitmen ini dan itu. Namun coba lihat, apakah catatan saudara termasuk daftar manusia lama yang saudara harus perjuangkan untuk kemudian put off, tanggalkan itu di tahun 2022? Apakah kita cuma hanya merancangkan mau sekolah di mana, terus kemudian mau belajar apa, terus kemudian mungkin mau beli apa begitu? Kalau saudara tidak mencatat bagian karakter kebiasaan yang tidak baik, ditanggalkan itu. Jangan berhenti, catat itu. Jangan hanya merencanakan hal-hal yang physically, karena itu pun tidak abadi. Ya. Mari kita buang dan kenakan. Ada sebuah istilah, let go and let God. Let go adalah lepaskan, dan let God bersama dengan Tuhan. Membiarkan Tuhan menolong kita menjalani kehidupan 2022 ini dengan baik. Lepaskan sesuatu yang tidak baik. Lepaskan kegeraman, lepaskan kepahitan, dan teruslah latih
bagaimana kita beribadah di hadapan Tuhan. Latih dan keluarlah dari zona nyaman keberdosaan kita. Jangan berdiam diri, ya. Jangan hanya merencanakan hal ini dan itu, tapi mari rencanakan tentang bagaimana pertumbuhan rohani. Karena dunia, saudara, semakin jahat, benar. Saudara, kalau hanya berdiam, kemudian hanya menerima, saudara tidak siap dalam pertarungan dalam dunia yang jahat ini. Kita harus latih diri kita tiap-tiap hari. Maka saat teduh itu menjadi sesuatu yang kekuatan bagi kita. Tiap-tiap hari kita self-reflection, melihat bahwa diri kita pun gak baik. Ingat lagi Tuhan ingatkan, menangislah di hadapan Tuhan, jangan menangis di hadapan masalah. Karena masalah, kalau kita tangisi makin tambah masalah. Tapi menangislah di hadapan Tuhan, lalu kemudian Tuhan pulihkan hidup setiap kita. Kalau ada kepahitan, kemarahan kepada seseorang, mulailah WA dia. Aku mengampunimu, aku mengasihimu. Kalau ada anak-anak yang kemudian punya kepahitan dengan orang tua, berikan pengampunan kepada orang tua. Ya, meskipun orang tua mungkin saja memang salah, tapi mari datang anak-anak kepada orang tua dan mohon juga belas kasihan bagi orang tua, ya, dari orang tua. Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas kita. Kalau ada hal-hal yang mungkin saja hari ini terhalang keinginan kita, mungkin saja ada dosa di hati kita yang belum kita selesaikan di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan dan kita mulai dari nol. Bersama dengan siapa? Tuhan. Let go and let God. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Kau melihat setiap kami, isi hati kami. Apakah masih ada kemarahan, terus kemarahan yang kami tidak selesaikan, Tuhan? Kami mohon belas kasihan Tuhan. Dan kami mohon juga Tuhan ingatkan kami secara dalam bahwa Kristus pun mengampuni kami, bukan karena kami sedang baik-baik, bukan kami sedang suci-sucinya, karena tidak ada yang suci. Kami adalah manusia yang berdosa, Tuhan. Namun Tuhan menolong kami, menjangkau kami, memulihkan kami. Biarlah setiap kami menjadi agen daripada perdamaian kepada sesama kami. Gereja ini dibangun oleh kasih karena kami mengasihi Kristus dan mengasihi sesama. Tolong topang kami, Tuhan. Jangan biarkan tahun 2022 masih kisah lama, kebiasaan lama, dosa lama yang terus kami pegang, hanya kami gumulkan saja, tapi kami tidak lakukan dan tanggalkan. Mohon kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan bagi jemaat-jemaat Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.